Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan, yaitu mengikuti permainan simulasi pola asuh anak dan remaja di dunia digital. Baik, sebelum permainan kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan alat peraga yang akan kita gunakan bermain pada hari ini. Di sini ada yang namanya beberan bergambar, di mana di dalamnya ada kotak-kotak yang berisi kotak materi, kotak pesan, dan kotak sanksi. Nanti di dalam materi ini ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan mengenai perihal cara pola asuh anak dan remaja di era digital. Dan ada pesan yang harus disampaikan pada yang mendapatkan nanti nomor ini, disampaikan dengan jelas supaya bisa dimengerti. Dan apabila mendapat sanksi, nanti ada sanksi yang menyanyikan lagu akan kita nyanyikan bersama-sama. Dan di sini ada gacok yang akan digunakan oleh para pemain untuk bermain nanti, dan ada nomor undian yang akan diambil oleh para pemain. Dan juga ada buku tulis yang akan digunakan oleh notulen untuk mencatat kegiatan permainan kita pada hari ini. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan para pemain yang akan bermain pada hari ini. Saya sudah selaku fasilitator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodi kelas 6 SD. Biasanya ia selalu rajin, tapi saat akan ujian ia gelisah, susah duduk dengan tenang, sebentar-bentar pergi lagi, dan dia sudah susah belajar. Apa pendapat ayah atau ibu dan saudara, dan bagaimana susah belajar? Dodi dalam masa transisi dari anak-anak remaja, dan itu biasanya akan merasa gelisah dan tidak tenang. Sikap orang tua harus mendekati Dodi dan bermusyawarah dengan pola asuh anak, tidak menang, tidak kalah. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya serahkan kepada pemain, mungkin ada yang akan menambahkan, silakan. Ibu dari penonton silakan. Usianya masa transisi ya, dari anak-anak menuju remaja. Orang tua memang harusnya kan mendekati gitu kan. Tapi masalahnya di mana-mana terkadang anak segitu itu dia nggak dekat sama orang tua, dia malah lebih nyaman sama temennya. Gimana tuh? Baik, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dari narasumber. Baik, untuk masalah ini yang dari usia balita kemudian naik lagi menjadi udah kelas 6 SD, mengalami perubahan kejiwaan, yaitu yang tadinya anak-anak akhirnya dia menuju remaja. Menuju remaja itu membuat hatinya gelisah, resah, terkadang bingung karena dia biasanya rajin belajar. Akhirnya ketika pas ujian dia merasa bingung. Disinilah peran orang tua untuk merangkul, mengajak bicara dari hati ke hati, dan memberi semangat kepada anak agar dia tetap menjadi anak yang berprestasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang silakan pemain kedua.
mendapatkan nomor 29. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Dapat di kotak 29 yaitu kotak materi. Silakan. Lingkungan yang bagaimana yang dikatakan sehat? Lingkungan yang dikatakan sehat adalah lingkungan yang memiliki suasana aman, nyaman, sehat, tertib, dan di dalamnya terdapat kegiatan yang bermanfaat dan positif. Terima kasih. Terima kasih untuk para pemain, mungkin ada yang menambahkan, silakan. Cukup? Ya, dari penonton mungkin silakan. Ya, saya menyangka dari penonton pemain juga, maaf ya Bu kalau dikatakan lingkungan yang rapi, bersih, nyaman. Gimana kalau lingkungan tuh tiap malam, tengah malam tetangga kita berisik dengan suara-suara sound system dan teriak-teriakan? Lingkungan yang nyaman, aman, itu kan harus didukung dengan lingkungan. Sedangkan kebanyakan terkadang itu kita tinggalnya aja di lingkungan yang kumuh, rumahnya sempit, boro-boro amannya. Mau duduk apa tidur aja sebenarnya susah gitu loh, ya kan? Baik, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dari narasumber. Baik, lingkungan aman dan sehat. Pertama, lingkungan dalam keluarga, rumah kita mempunyai ventilasi. Kemudian untuk yang lingkungan amannya, kita didik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik sehingga akan membawa rasa aman baik dalam keluarga ataupun dalam masyarakat di sekitarnya. Apalagi tadi bicara untuk orang yang lingkungannya padat penduduk, gersang, itu memang keamanan memang kurang terjaga. Tapi insya Allah dengan pendidikan di rumah, dengan pendidikan yang baik, insya Allah rasa aman itu akan tetap terjaga dari rumah sampai dalam lingkungan. Baik Bu, kita istirahat sejenak ya Bu, biar nggak jenuh. Hai keluarga Indonesia, pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang di dalam keluarga. Di pagi era digital, pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang di era digital. Kisah-kisah kiat, kisah dan kilas, mari semua kita laksanakan. PKBN agar kita menyatu menuju Indonesia maju. Apa yang ayah atau ibu ketahui tentang pola asuh anak dan remaja dalam keluarga? Pola asuh anak dan remaja dalam keluarga adalah ayah dan ibu harus memahami anak yang berusia 3-6 tahun dan mengetahui keinginan dia dan menjaganya dengan seaman dan nyaman. Terima kasih. Dengan kemampuan berpikirnya, juga melatih dengan fisiknya, juga serta mengawasinya. Ya, baik, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang menambahkan? Dalam rangka mendidik anak kita seharusnya menggunakan pola cinta kasih, penuh kasih sayang. Dengan demikian anak kita menjadi sehat dan kuat. Akan tetapi di lingkungan kita kadang-kadang orang tua itu tidak bisa menerapkan karena adanya banyak sekali kendala. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan dari narasumber. Baik, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara pola asuh anak dan remaja. Jadi pola asuh anak remaja itu adalah bagaimana cara orang tua mendidik dan mengasuh anak mulai dari dalam rahim kandungan ibu sampai lahir sampai remaja melalui tahapan-tahapan yang berbeda. Setiap tahapan memiliki tuntutan yang berbeda sesuai dengan usianya. Terima kasih.
Selanjutnya pemain keempat. Saya dapat nomor 19. Kita hitung ya Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 di kotak pesan. Silakan disampaikan pesannya dengan jelas. Saya akan membacakan pesan. Pesan ini sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Terima kasih. Keempat pemain kita sudah bermain semua, maka demikian permainan kita sampai di sini. Untuk lebih jelasnya, untuk ringkasan permainan ini dan kesimpulannya akan disampaikan oleh mempelai. Kepada Ibu silakan. Tadi kita sama-sama sudah melaksanakan simulasi mengenai pola asuh anak dan remaja. Kesimpulan simulasi pada hari ini, pola asuh anak dan remaja yang tepat sasaran akan membentuk generasi yang kuat, sehat, unggul, dan berkualitas. Terima kasih. Baik, dengan telah dibacakan kesimpulan dari permainan kita ini, maka berakhir pula acara permainan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Hei yang korang beyang ko, aronawa kombe.